Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlah, amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru pada tema 2. Sudah disiapkan semua bukunya? Oke, jika sudah, kita langsung saja mulai materinya, yaitu tentang dongeng. Nah anak-anak, di tema 2 ini akan banyak sekali materi tentang dongeng pada pelajaran bahasa Indonesia. Nantinya kita akan belajar bersama-sama ya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tujuan yang kedua, siswa mampu mempraktekkan pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Oke, anak-anak, bisa mau tanya nih, siapa di sini yang suka membaca buku, terutama buku tentang dongeng? Atau siapa di sini yang suka diceritakan dongeng oleh ayah atau bundanya sebelum tidur? Iya, anak-anak, tapi tahu nggak ya, dongeng itu apa sih? Pengertian dongeng ada banyak ya, anak-anak. Kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Untuk pengertian yang lainnya, dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi. Fiksi itu tidak nyata dan penuh hayalan serta imajinasi dan tidak benar-benar terjadi. Anak-anak masih menyimak terlebih dahulu penjelasan dari Bu Isa ya. Oke, kita lanjut. Dongeng itu memiliki fungsi loh. Fungsi dongeng yaitu yang pertama, menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Yang kedua, sebagai hiburan juga bagi pembacanya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ya struktur dongeng itu seperti apa sih? Oke, struktur dongeng terbagi menjadi 3. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan itu apa? Pendahuluan itu adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Misalnya kalimatnya seperti ini loh anak-anak. Pada zaman dahulu kala ada sebuah bla 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 bla. Atau misalkan seperti ini. Pada suatu hari yang cerah bla 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 bla. Nah, itu namanya pendahuluan. Kemudian struktur yang kedua ada peristiwa atau isi, yaitu kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Jadi maksudnya peristiwa inti yang ada di dalam dongeng. Nah, itu yang kedua. Kemudian struktur dongeng yang ketiga yaitu penutup. Penutup adalah kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contoh kalimatnya, akhirnya mereka berdua hidup selamanya. Atau contoh yang lain, akhirnya mereka semua berteman kembali dan hidup bahagia. Nah, seperti itu ya anak-anak. 3 struktur dongeng yaitu pendahuluan, peristiwa atau isi, dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian lanjut lagi anak-anak, yang terpenting dalam sebuah cerita dongeng itu ada unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam sebuah cerita dongeng. Ada apa saja unsurnya? Yaitu tema, latar, alur, tokoh, penokohan atau karakter. Yang keenam, sudut pandang. Yang ketujuh, majas atau gaya bahasa. Dan yang terakhir, amanat atau pesan moral. Oke, Bu Isa jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contoh tema dongeng itu tentang tema persahabatan, tema keluarga, bebas ya. Unsur yang kedua adalah latar. Apa itu latar? Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contohnya, waktunya sore hari, pagi hari, dan lain-lain. Tempat, misalkan di sungai, di sekolah, di rumah. Kemudian, suasananya misalkan suasana mencekam, menakutkan, dan lain-lain. Unsur yang ketiga adalah alur.
Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Unsur yang keempat adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam sebuah dongeng. Bisa jadi tokohnya hewan, manusia, tumbuhan yang diberi nama, dan lain-lain ya. Unsur yang kelima adalah penokohan, yaitu karakter atau watak tokoh. Misalnya, karakter tokohnya baik hati, suka menolong, dan lain-lain. Lalu unsur yang keenam adalah sudut pandang, yaitu cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Unsur yang ketujuh adalah majas atau gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita. Oke, unsur yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembacanya, atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng oleh si pembaca. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak? Oke, tugas anak-anak hari ini adalah membaca dongeng pada buku paket tema 2 halaman 25 dan 26. Kemudian mengerjakan 5 soal berikut ini. Kerjakan di buku tulis tematik ya. Jika sudah selesai, jangan lupa dikirim ke Google Classroom. Oke, alhamdulillah anak solih dan solihah. Hari ini kita telah belajar tentang dongeng, yaitu mulai dari pengertiannya, strukturnya, unsur intrinsik dongeng. Oke, alhamdulillah semoga apa yang Bu Isa jelaskan hari ini bermanfaat untuk semuanya dan bisa dengan mudah anak-anak pahami ya. Kurang lebihnya Bu Isa mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.